Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 10 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap bersemangat menjalani hidup dan penuh harapan, optimis di dalam melangkah bersama dengan saudara-saudari, handetolan, dan tentunya juga dengan keluarga. Hari ini Rabu 10 Juni 2026, perenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda sekalian, saat ini saya sedang berteduh di sebuah taman namanya Piazza Cavour. Di Taman Cavour ini banyak orang duduk-duduk dan menikmati karena terasa sejuk dan pemandangan bangunan-bangunan kuno yang indah. Semoga kita pun juga menjaga dunia kita tetap menjadi dunia yang nyaman, aman, dan menyejukkan untuk kita semua. Karena bumi adalah rumah kita bersama. Selain menjaga lingkungan, kita juga menjaga hati, relasi, sehingga kerukunan, kedamaian terus kita perjuangkan dan upayakan. Dari bacaan hari ini saya teringat dengan sebuah kisah yang sangat viral pada saat itu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda masih ingat, ada seorang nenek di Alabama karena melihat keluarganya sudah 2 hari itu kelaparan, maka dia kemudian pergi ke supermarket untuk membeli telur. Dalam kisah itu dia ingin membeli 3 butir telur, harganya 1,75 sen, $1.75. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 31.500 ya. Tetapi nenek itu melihat dompetnya, dia hanya punya $1.25, sehingga kurang 50 sen atau kurang 9.000. Karena dia merasa kasihan dengan keluarganya, maka dia mengantongi 3 telur itu di dalam bajunya. Tetapi apes, nenek ini ketahuan oleh petugas dari supermarket, kemudian ditangkap dan dilaporkan pada polisi. Dan polisi kemudian datang menginterogasi nenek ini, dan kemudian ketika tahu bahwa nenek ini mengambil telur itu untuk kebutuhan keluarganya yang sedang kelaparan, maka polisi ini tidak menangkapnya, tetapi malah membelikan telur 1 kotak penuh dan memberikannya kepada nenek ini. Kisahnya menyebar ke banyak orang, dan banyak orang kemudian menaruh hati, mengumpulkan banyak donasi, makanan, dan juga mainan untuk cucu-cucu dari nenek ini. Terkumpul sekitar 2 truk. Bagaimana kita melihat dari kisah ini soal hukum? Apakah polisi tidak menegakkan hukum? Tidak kemudian menangkap, mengadili, memenjarakan nenek ini? Tapi kenapa polisi itu malah kemudian menolongnya, banyak orang kemudian membantunya dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan bahwa hukum pada dasarnya ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk melayani hukum. Hukum itu diadakan untuk membantu kehidupan manusia, untuk menjadi lebih baik dan menyelamatkan kehidupan manusia. Maka hari ini kalau
kemudian kita melihat Yesus tidak kemudian meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, diingatkan kepada kita yang seringkali kita terjebak pada hukum. Kalau kita melihat kisah-kisah yang akrab, kemudian kita melihat Yesus itu kan ya, bagaimana orang ahli Taurat, orang Farisi itu kemudian mengadili Yesus. Kenapa Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat? Kenapa Yesus memperbolehkan muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat? Padahal di dalam hukum Taurat orang tidak boleh bekerja, orang hanya berdoa dan sebagainya. Nah, disinilah yang kemudian mau diingatkan kepada kita semua, bagaimana kemanusiaan itu kemudian dijunjung dan kita perjuangkan. Makhluk yang secitra dan segambar dengan Allah ini diperjuangkan. Bukan sebaliknya, karena gara-gara hukum malah kita kemudian membunuh, mencederai, bahkan menghilangkan sesama kita. Kita sejak kecil itu diajari untuk kemudian mencintai sesama kita gitu kan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Kenapa saya lupa ya? Memandang di Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Maaf ya, lupa ya. Padahal lagunya sudah kita hafal sejak kecil ya. Hati gembira karena kita itu bisa bergandengan tangan dengan sahabat saudara kita. Kita bisa mengasihi dan mencintai sesama kita. Maka hidup kita mau kita bawa bahagia atau menderita, itu tergantung kita semua. Seringkali kita membawa hidup di dunia ini menjadi penderitaan karena yang kita buat, hal-hal yang remeh kadang-kala kita buat menjadi rumit sehingga menyakiti satu sama lain. Gara-gara hal kecil kita kemudian mempersoalkan, pencemaran nama baik harus dibawa ke ranah hukum dan sebagainya, sehingga menjadi panjang. Kalau kemudian kita terbawa suasana, emosi dan sebagainya, ingin mencederai yang lain, menjatuhkan yang lain, memenjarakan yang lain, merasa puas kalau orang lain kemudian menderita, merasa puas kalau orang lain mengalami beban berat dan sebagainya. Ada banyak hal yang seringkali bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan, bahkan perlu dibantu. Kebolak-balik kadangkala kehidupan kita. Orang yang sungguh bersalah, yang kemudian merugikan banyak orang, malah dilindungi, tidak dihukum. Tetapi orang yang kemudian menolong orang lain atau berjuang untuk kehidupannya, di dalam keterbatasannya, malah dipersoalkan. Ini yang seringkali kita dengar di negara kita dan juga sedang terus diperjuangkan. Banyak orang karena jabatan, karena tanggung jawab yang diberikannya tidak dilakukan dengan baik, bahkan malah merugikan. Tetapi kenapa? Tidak diadili. Tetapi orang yang berjuang untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk kebaikan, mengapa malah mendapatkan hukuman? Mari kita renungkan hidup kita, apakah hidupku itu berguna bagi orang lain, atau sebaliknya malah menjatuhkan, mencederai orang lain. Hari ini kita diingatkan Yesus yang menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Yesus yang mengajak kita sadar bahwa hukum untuk membantu keselamatan manusia, bukan sebaliknya menghancurkan kehidupan kita. Mari terus menghidupi hukum kasih, mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati, salam untuk keluarga. Semangat selalu dalam menjalani hidup kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.